Shalom alaihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Minggu tanggal 16 Juli 2023. Saudaraku yang terkasih, di hari pagi yang cerah ini saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertumbuh dan berbuahlah. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama kitab Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Bacaan kedua Roma 8 ayat 18 sampai dengan 23 dan Injil Matius 13 ayat 1 sampai dengan 23. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, seperti yang kita semua tahu saudara, kalau kita ingin menanam benih, pastilah kita akan memilih tanah yang baik dan subur. Bukannya di jalan, bebatuan maupun di semak duri. Dan inilah pengajaran Sang Baginda junjungan kita pada minggu hari ini. Perumpamaan tentang menabur, firman Allah itu diumpamakan seperti benih yang membutuhkan tanah yang baik dalam perkembangannya. Dengan harapan bahwa benih itu nantinya saudara akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang banyak. Ketika firman Tuhan diberitakan, haruslah kita bertanya pada diri kita saudara. Di mana posisi kita dalam mendengarkan firman itu? Di pinggir jalankah? Di bebatuan, di semak duri, atau di tanah yang baik? Coba kita lihat saudara. Kita perhatikan dengan seksama. Di saat kita ke gereja. Di saat homili pastor. Apa yang kita lakukan? Berapa banyak yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan homili? Berapa banyak saudara yang mau menangkap pengajaran Tuhan Yesus di saat menerima firman Tuhan? Sebab firman Tuhan hanya akan tumbuh dan berbuah di tanah yang baik saudara. Seperti halnya tanah yang baik yang sudah siap menerima benih untuk ditanamkan padanya. Demikianlah kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Bahwa dari dalam diri kita ada kesiapan menerima pertumbuhan firman Tuhan. Dan yang akan menghasilkan buah. Dalam menerima firman itu saudara, kita harus mendengar dan mengerti. Karena dikatakan oleh Yesus Tuhan kita, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Dan lebih lanjut disampaikan oleh Sang Junjungan kita Yesus Kristus saudara. Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap, tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Matius 13 ayat 14 sampai dengan 15. Saudaraku, Yesus tahu dari setiap kita ini saudara, di mana mendengar firman namun tidak memperhatikan saudara. Bahkan ada yang tidak suka sama sekali untuk mendengar dan mengerti akan firman itu sendiri. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan tentang sikap hati kita yang mendengarkan firman itu. Hati kita diumpamakan sebagai tanah yang siap menerima benih. Dan nyatanya saudara, benih yang ditaburkan itu jatuh di pinggir jalan. Ini berarti mendengar tetapi tidak mengerti. Jatuh di tanah yang berbatu-batu. Mendengar tetapi tidak berakar. Jatuh di tengah semak duri. Mendengar
tetapi tidak berbuah, dan jatuh di tanah yang baik, mendengar dan mengerti. Selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan, hanya sekedar menjalani rutinitas saja, dengan sekejap firman yang ditaburkan itu akan hilang, saudara. Dari dalam diri kita memang sudah keras untuk tidak mau menerima pertumbuhan firman Tuhan, sehingga kita mendengarkan hanya sekedar saja. Dan selama kesiapan kita mendengar firman Tuhan itu, saudara, hanya menerima tetapi tidak mau menyelidiki, tidak mau memahami lebih dalam, maka ketika berhadapan dengan realita hidup, firman yang ditaburkan itu akan mati. Sebab orang itu mendengar firman Tuhan hanya siap untuk membuat dia senang dan gembira tanpa mempertanyakan apakah dia sudah menyenangkan Tuhan. Justru sebaliknya, saudaraku, pendengarannya akan firman Tuhan dipakai untuk menyelidiki kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa orang lain, sementara dia tidak menyelidiki dirinya. Dalam 2 Korintus 13 ayat 5 dikatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Firman Tuhan itu, saudaraku yang terkasih, akan bertumbuh dan menghasilkan buah jika kita mau mendengar dan mengerti. Yang tidak mengerti adalah sikap ketidaksungguhan dan penolakan diri dalam diri, yang walaupun mendengar, mengetahui, tetapi tidak membuka diri. Roma 1 ayat 21, ayat 28, ayat 32. Dan untuk dikuasai oleh firman Tuhan itu sendiri, bandingkan Nehemia 8. Saudaraku, perenungan minggu hari ini, Yesus mengendaki kita semua dapat bertumbuh dan berbuah, saudara. Bagaimana caranya? Kita harus mempersiapkan hati sebagai tanah yang subur untuk menerima benih yang ditabur. Kita mau menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan, meresapi dan merenungkan, agar kita mengerti dan kita lakukan sebagai pelaku firman itu sendiri. Kita tetap pelihara benih yang ditabur. Jangan dibiarkan saja, saudara. Kita juga mau selalu merenungkan dan merenungkan. Kita mau menjadikan mode di dalam kehidupan kita untuk selalu membaca kitab suci, mendengarkan firman terus menerus, dan kita renungkan seperti pemazmur katakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita semua mau hidup di dalam firman Tuhan dengan selalu membaca dan merenungkannya, saudara. Dan kita mau menjadi pelaku-pelaku firman itu sendiri. Biarkanlah Roh Kudus menumbuhkan kita dan kita berbuah dengan menjadi tanah yang subur untuk menerima benih yang ditaburkan. Inilah menjadi kesukaan Bapa, kita bertumbuh dan berbuah banyak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama keluarga untuk menyambut Tuhan kita di dalam perayaan Ekaristi. Dan terimalah perutusan karena kita diutus. Shalom Aleichem.